Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Lelaki itu bergegas pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya selalu tertuju kepada dua orang tercintanya. Tak sabar rasanya ingin segera bertemu, melepas rindu. Raihan juga mendapatkan kabar bahwa Ustazah Zafia telah melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Ustadz Zaki pun tak ingin membuang waktu lagi. Lelaki yang identik dengan sarung serta baju koko itu langsung menikahi Ustazah Zafia. Setelah masa iddah selesai, Raihan meminta maaf kepada Ustadz Zul karena tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya. Dan Ustadz Zul pun memakluminya. Kini lelaki itu terus mencari info tentang keberadaan wanita yang pernah membuatnya resah. Ya, sampai saat ini Rani masih belum tahu di mana keberadaannya. Setengah jam perjalanan, akhirnya mobil yang ia kendarai telah sampai di pekarangan rumah. Setelahnya, lelaki itu memarkirkan mobil Pajero Sport berwarna hitam miliknya ke dalam garasi. Assalamualaikum. Raihan mengucapkan salam setelah masuk ke dalam rumah. Hening, tak ada sahutan. Sayang, Mas pulang mencari keberadaan istrinya ke segala ruang. Ternyata istri dan juga anaknya itu sedang tertidur pulas di atas ranjang. Raihan tersenyum melihat kedua orang tersayangnya itu sedang terlelap bersama. Begitu nyenyaknya. Lelaki yang masih memakai jas berwarna hitam itu melepas semua pakaian yang melekat di tubuh kekarnya. Kemudian beranjak membersihkan diri di kamar mandi. Selang beberapa menit, Raihan keluar dari kamar mandi lengkap dengan baju kaos putih serta celana pendek selutut. Rambutnya sengaja ia biarkan basah. Sehingga menambah kesan paripurna bagi siapa saja yang melihatnya. Perlahan ia ikut merebahkan tubuhnya di ranjang tempat istri dan anaknya berbaring. Saking nakalnya, lelaki itu membaringkan tubuhnya tepat di samping sang istri. Kini posisi istrinya diapit oleh dua orang laki-laki, yang satu bayi besar dan satunya lagi bayi kecil yang sangat lucu. Sayang, Mas kangen, ujarnya seraya membenamkan wajah di tengkuk leher jenjang milik istrinya. Kembali ia berulah sembari mencium aroma rambut sang istri yang tergerai indah. Wanginya rambut istriku, jadi pengen. Tangan lelaki itu semakin erat memeluk tubuh istrinya. Seketika itu juga Nisa berbalik menghadap sang suami hingga pandangan keduanya bertemu. Raihan tersenyum bahagia ketika melihat wajah istrinya yang sedang gelisah. Pengen apa? Ucapnya cemberut. Pengen kamu, balasnya nakal. Senyum itu tak pernah pudar. Nisa kan sudah dipelukannya Mas.
Bukan itu maksud Mas. Sayang, terus beneran gak tahu nih? Atau pura-pura gak tahu? Sejenak Nisa berpikir hal apa yang dimaksud oleh suaminya. Beneran, Nisa gak tahu, ujarnya. Lelaki itu menaik turunkan kedua alisnya. Kamu tahu kan sudah berapa lama Mas berpuasa? Godanya. Seraya kembali mengeratkan pelukan. Bola mata Nisa mendelik. Baru saja ia paham maksud ucapan sang suami. Bersusah payah ia ingin melepaskan pelukan. Namun sekuat apapun ia mencoba, tenaga suaminya lebih kuat dibandingkan dengan tenaga yang ia punya. Tidak semudah itu, sayang. Lelaki itu tersenyum menggoda. Masa kamu tega melihat suamimu tersiksa batin? Boleh ya, ujarnya memelas. Nisa pun tak kuasa menolak permintaan sang suami. Dengan senang hati ia menyambut perlakuan manis dari suaminya. Keduanya saling mendekap erat hingga kedua bingkai manis itu bertemu. Sepasang kekasih itu mulai larut menikmati suasana cinta yang mulai. Namun tanpa mereka sadari, ada sesosok bayi kecil yang merasa terganggu karena ulah kedua orang tuanya, sehingga ia menangis kencang, membuat orang tuanya menghentikan aktivitas yang baru saja mereka lakukan. Mas, abang iki bangun, minggir dulu. Nisa mencoba untuk melepaskan diri di dalam pelukan sang suami yang berada di atasnya. Gak mau, abang iki nakal. Pasti ia sengaja ingin melihat papanya tersiksa. Astagfirullah, Mas, gak mungkin lah. Mas Raihan, ada-ada aja deh. Biarin, Mas ingin tetap seperti ini dulu. Nanti saja mengurus bayi kecil. Sekarang urus bayi besar dulu. Ya Allah, Mas, abang iki itu udah lapar. Kasihan tuh, nangis dari tadi. Lelaki itu menghela napas kecewa. Mau tak mau, ia harus menghentikan yang telah lama terpendam karena gangguan anaknya. Dasar anak nakal. Untung sayang, batinnya dalam hati. Bersambung.